Kembali di News Sore, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Bangkalan, Jawa Timur memeriksa seorang aparatur sipil negara terkait pelanggaran Undang-Undang Pemilu. ASN itu teridentifikasi datang menghadiri dan menjadi panitia deklarasi Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Sebuah video yang beredar memperlihatkan beberapa ASN Bangkalan, Jawa Timur terlibat sebagai panitia deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Para ASN bahkan terlihat mendampingi langsung kehadiran tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran wilayah Jawa Timur yang hadir ke lokasi. Menanggapi hal itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan sudah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan ASN yang berdinas di salah satu kantor kecamatan di Bangkalan. Termasuk bukti potongan video dokumentasi saat deklarasi Capres-Cawapres Prabowo Gibran dilakukan. Yang masuk ke kita ada foto, ada cuplikan video, gitu ya, ada identitas, ada SK juga, gitu ya, yang sudah masuk, gitu ya. Tinggal kita melakukan kajian yang diantaranya kita akan meminta keterangan, gitu ya, dari yang terlapor dan beberapa saksi termasuk Panwascam kita untuk lebih mendapatkan kejelasan peran ASN tersebut pada saat deklarasi paslon itu sejauh mana. Bawaslu Kabupaten Bangkalan akan segera memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti untuk menindaklanjuti keterlibatan ASN tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 1000 pengacara menyatakan siap mengawal jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dalam menjalani kasus netralitas aparat di Polda Metro Jaya. Selain itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk menunda proses hukum terhadap Aiman. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan sikap kepolisian yang mengirim surat panggilan terhadap jubir TPN Aiman Wicaksono pada tengah malam. Menurut Roni Talapesi, waktu pengiriman surat panggilan yang dilakukan pada pukul 11.50 malam tersebut merupakan bentuk dari intimidasi aparat dan bisa mengancam demokrasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat apa-apa dilaporin polisi, ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Meski demikian, tim kuasa hukum berjanji akan tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan. Bahkan 1000 pengacara menyatakan siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1000 pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah mempersiapkan diri bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk menghadapi debat Pilpres 2024. KPU RI akan melaksanakan debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Meski belum mengetahui tema, Capres nomor urut 3 ini mengaku sudah mempersiapkan diri. Bersama pasangannya, Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terkait persiapan debat sendiri, seperti apa Mas debat pertama? Terkait ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 14 Ada pasti persiapannya soal apa materinya saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual. Yang kedua, bagaimana cara operasional, tentu karena kami punya pengalaman politis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat di pemilihan presiden 2024.
Debat akan dilaksanakan 2 kali pada bulan Desember 2023. 2 kali pada bulan Januari dan 1 kali pada bulan Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat di hari keempat masa kampanye. Anies meminta warga untuk menggunakan hak pilih dan melihat rekam jejak paslon Capres dan Cawapres. Hari keempat masa kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Anies didampingi Kokapten Timnas Amin Sudirman Said untuk berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat. Mengajak kepada warga untuk memilih dengan memperbandingkan satu sama lain, aspek apapun tapi melalui perbandingan, apalagi bila memperbandingkan rekam karya, rekam jejak, rekam gagasan, rekam prestasi, dan juga visi, misi, rencana. PWI mengundang ketiga capres untuk hadir dan berdialog. Sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mengunjungi PWI terlebih dahulu. Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih belum terkonfirmasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Solehudin, Rizky Julianto, iNews melaporkan. KPUD Kabupaten Karawang telah menerima logistik surat suara tahap 1 sebanyak hampir 2 juta surat suara. Nantinya surat suara tersebut akan disebar ke 6 dapil di 30 kecamatan wilayah Karawang. Sebanyak 1.824.071 surat suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Legislatif DPRD Karawang tiba di gudang logistik KPU Karawang Jumat dini hari. Surat suara ini dikirim dengan 4 truk dan dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Nantinya petugas KPU Karawang akan mensortir surat suara sebelum dikirim ke TPS-TPS. Surat suara ini diperuntukkan untuk 6 dapil di 30 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Surat suara tersebut merupakan logistik tahap 1 yang diterima oleh KPU Karawang. Kami gudang KPU Kabupaten Karawang menerima surat suara kabupaten. Itu total keseluruhan dari 6 dapil itu 1.824.071 lembar. Itu semua seluruh dapil. Selanjutnya KPUD Karawang hanya tinggal menunggu pengiriman logistik tahap kedua, yaitu surat suara Pilpres DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPD Provinsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat gelar upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal TNI Agus Subianto kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dihadiri sejumlah pejabat TNI dan Polri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara serah terima jabatan di tengah rintikan hujan. Upacara ini dilakukan setelah Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Rabu 29 November 2023. Dengan dilakukan penyerahan panji TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi dari pejabat lama kepada pejabat baru, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, maka Jenderal Maruli Simanjuntak sah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Hari ini kita sudah melaksanakan serah terima kasat dari saya kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama saya menjadi kasat. Hari ini saya melaksanakan serah terima jabatan dari beliau. Mulai hari ini secara resmi akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau sudah banyak menyampaikan program-program. Ya, walaupun seperti diketahui oleh para rekan media sebagai kasat 1 bulan, tapi beliau wakasat hampir 2 tahun, jadi sangatlah mengetahui mengenai seluk-beluk di Angkatan Darat ini. Saya sudah beberapa hari mendapatkan arahan dari beliau, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan, minimal bisa sebaik seperti beliau pada saat pelaksanaan tugas.
Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyebutkan banyak hal yang akan dilakukan, namun yang pertama akan banyak melakukan evaluasi tentang penugasan penyiapan pasukan dan bagaimana membantu masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.